Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Sesalam kita senantiasa dalam keadaan sehat. Kita merasakan sukacita untuk kita kembali mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, baiknya kita saat ini sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk kita dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita saat dulu kita mulai. Saat dulu kita selesai, kita awali dengan kita nyanyikan Mazmur. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Baik, kita akan masuk ke dalam lagu pembuka. Kita bernyanyi dari kitab Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga kasih yang hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, di mana kami dapat melewati hari demi hari dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari Tuhan, Engkau memberikan kesempatan buat kami menikmati hari baru dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini Bapa. Walaupun ibadah minggu hanya dilakukan secara online, namun kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami kembali beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau sertai kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan, khususnya pada Kakak Gultom yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga dia dapat menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berkati ibadah kami saat ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita siapkan pembacaan Mazmur kita. Mazmur kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayatnya keempat.
Sudah dapat adik-adik? Baik, kita akan membaca sesuai dengan pembacaan Mazmur yang tercetak keluar yang ke dalam adik-adik ya. Kita akan mulai. Mazmur kita terambil dari Mazmur 123 ayat 1 sampai 4, demikian bunyinya. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, Memandang kepada tangan tuannya. seperti mata hamba perempuan, Memandang kepada tangan nyonyanya. demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang Dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. kita sambut dengan Mazmur pujian kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendakmu, nyatakan kasih-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, Dekatkan diriku kepadamu. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gultom. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Sudah adik-adik? Sudah dibuka? Oke. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini, firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan buat adik-adik kami. Kiranya berkati hamba-Mu, kiranya Kau mengasihi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Bapa di sorga, kiranya suara-Mu yang akan kami dengar. Hapuskan segala suara-suara yang mengganggu kami, kiranya Kau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Yang menyatakan, menurut Frikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dan untuk tema kita pada hari ini adik-adik, yaitu bebas tapi tidak egois dan serakah. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan Tuhan,
pada pekerja pendahulu makanannya sendiri. Baik adik-adik, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Adik-adik, sejauh itu firman Tuhan. Haleluya. 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 Baik adik-adik, minggu yang lalu kita telah berbicara tentang jemaat di Korintus. Korintus adalah kota pelabuhan dan industri. Berbagai bangsa datang mampir di kota ini untuk melakukan kegiatan ekonomi perdagangan. Kota Korintus terkenal dengan gaya hidup penduduknya yang amoral, menyembah Dewi Aprodit atau Dewi Cinta, dan gemar berpesta pora. Adik-adik, inilah orang-orang di Korintus sebelum mereka mengenal kekristenan. Kekristenan hadir di kota Korintus melalui pekabaran Injil oleh Rasul Paulus dan rekannya dan rekan-rekan sejawat, yaitu Aquila dan Priscilla, serta Silas dan Timotius. Mereka menyampaikan kepada orang-orang di Korintus bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam jemaat Korintus. Yaitu pertama, adanya perpecahan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Seharusnya ketika jemaat Tuhan berkumpul, di situ ada kesehatian, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Yang kedua, mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Justru menganggap perjamuan Tuhan sebagai kesempatan untuk makan dan minum sepuasnya. Jadi adik-adik, maksud Paulus di sini dikatakan bahwa adanya berkumpul dalam pertemuan-pertemuan, seharusnya jemaat Tuhan itu berkumpul ada kesehatian, ada saling pengertian, ada saling mengasihi, bukan menjadi perpecahan atau perselisihan. Dan mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya untuk Tuhan. Mereka justru menganggap perjamuan Tuhan itu kesempatan untuk makan sepuasnya dan mabuk-mabukan. Jadi adik-adik yang terkasih, Rasul Paulus menyampaikan tentang perpecahan dan perselisihan yang terjadi dalam perjamuan makan di Korintus dipicu oleh orang-orang kaya yang egois dan serakah. Mereka menghabiskan seluruh makanan yang mereka bawa tanpa mengingat saudara-saudaranya yang tidak mendapatkan makanan, miskin. Adik-adik yang kekasih, mereka tidak mengingat saudara-saudaranya yang seiman, yang dalam keadaan lapar setelah seharian bekerja. Orang-orang kaya datang lebih dulu ke tempat pertemuan atau berkumpul, sementara orang miskin yang
adalah buruh atau budak datang terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaannya yang dibebankan kepada mereka. Jadi adik-adik, itulah kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dilakukan di Korintus dalam perjamuan makan. Maksudnya adik-adik, untuk zaman sekarang ini, pertemuan atau berkumpul itu mungkin yaitu kita mengikuti perjamuan kudus atau ibadah keluarga di tempat jemaat masing-masing. Baik adik-adik, apa implementasinya buat kita sebagai anak-anak teruna? Baik adik-adik, tadi kita judul temanya adalah bebas. Kita memahami kebebasan adalah bagian melekat dalam diri manusia ciptaan Allah. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, memilih, bergaul, berekspresi, dan yang lain-lain. Dan kebebasan itu mendatangkan kebaikan manfaat bagi sesama. Jadi adik-adik, setiap orang percaya diberikan oleh Allah, namun kebebasan tersebut haruslah digunakan dengan memikirkan perasaan orang lain, teman kita yang ada di tempat sekitar kita. Contoh, bebas untuk berpendapat, tetapi pendapat tersebut harus disampaikan dengan cara dan waktu yang tepat. Kita tidak boleh menyampaikan seenak mau kita. Jadi adik-adik, setiap kebebasan itu ada aturannya. Begitu juga dengan pergaulan. Bebas untuk bergaul, tapi pergaulan tersebut tidak melanggar norma. Kita bisa bebas bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus memiliki norma-norma atau aturan agar kita tidak terjerumus terlalu jauh dalam pergaulan-pergaulan yang bebas saat ini yang terjadi. Baik adik-adik, sikap egois dan serakah dalam menggunakan kebebasan selalu menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Kedua sikap ini harus ditinggalkan, sehingga setiap orang percaya mampu menciptakan sukacita dalam pertemanan, persaudaraan, dan persekutuan. Jadi yang mau disampaikan Paulus kepada kita, yaitu setiap kebebasan harus mendatangkan sukacita dalam pertemanan, persaudaraan, dan persekutuan. Jadi adik-adik, sikap ini baik buat kita ya adik-adik. Misalnya, contoh sikap egois dan serakah. Misalnya kita di rumah kita ya, ada makanan yang enak. Terkadang kita mau lebih dulu mengambilnya atau memakannya. Kita tidak sabar menantikan saudara-saudara kita yang lain untuk kita makan bersama. Itu namanya adik-adik sudah sikap egois dan serakah. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada kita, paling tidak kita bersama-sama agar makanan itu pun dapat dinikmati dengan baik. Baik adik-adik, kesimpulan daripada atau inti daripada cerita ini, kiranya adik-adik teruna ketika kita berkumpul dan beribadah, kiranya kita saling menguatkan, saling menopang, saling berbagi, dan kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Demikianlah inti firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, kiranya Tuhan juga memberkati semua yang adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah firman Tuhan yang terambil di Korintus 11 ayat 17 sampai 23 adik-adik. Kiranya adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Salam.
Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari tadi, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 412. Tuntut Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu telah hamba sampaikan. Kiranya Tuhan sempurnakanlah firman ini di dalam hati dan pikiran adik-adik kami. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik kami yang saat ini mengikuti ibadah. Kiranya Kau mengasihi mereka, Kau memberkati mereka. Berkati juga orang tua mereka ya Bapa di sorga, agar Tuhan berikan berkat dan rezeki. Kiranya Tuhan mengasihi kedua orang tua adik-adik kami, agar dapat memberikan yang terbaik buat adik-adik kami. Adik-adik kami ini adalah kebanggaan bagi orang tua mereka. Kiranya Kau mengasihi mereka, memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga kami para ses dan bungnya. Kiranya Tuhan mengasihi kami, memberkati kami. Jadikanlah kami menjadi pelayan-pelayan yang baik, yang dapat dicontoh adik-adik kami ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini ya Bapa di sorga. Yaitu kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan jajarannya, agar Tuhan berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat melakukan kebijaksanaan dengan baik, terlebih di saat ini ya Bapa di sorga. Kiranya Kau memberkati mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Kau memberkati keluarga daripada pemimpin-pemimpin kami ini, agar dapat menopang pemimpin-pemimpin ini menjadi melaksanakan tugasnya dengan seturut kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan gereja-gereja kami ya Bapa. Kiranya Kau memberkati gereja-gereja kami yang saat ini. Kiranya Kau memberikan berkat kepada gereja-gereja dengan misi dan visi gereja ya Bapa di sorga. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Kau mengasihi mereka, memberkati mereka. Begitu juga dengan gereja kami ini ya Bapa, terutama Bapak Pendeta kami, Bapak Simpson Nelson Salau. Kiranya Tuhan memberkati. Ia sebagai ketua jemaat di tempat ini, kiranya Kau mengasihi dan memberkatinya, dan kami dapat dirangkulnya ya Bapa, agar kami taat kepadamu. Berkati ibu dan anak-anak yang menopang pekerjaan Bapak Simpson Nelson ini ya Bapak. Kiranya Kau memberkati juga para majelis yang mendukung pekerjaan daripada Bapak Pendeta ini. Dan keenam, berkat yang ada di gereja ini. Kiranya Kau mengasihi, memberkati kami. Terutama pada saat ini, kiranya Kau memberikan yang terbaik buat kehidupan kegerejaan kami ya Bapa di sorga. Berkati juga yang pada saat ini teman-teman kami yang ikut dalam persekutuan ini, kiranya Kau mengasihi mereka, berikan kesehatan kepada mereka, beri kekuatan, agar di waktu-waktu yang datang mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami
melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari teman kalian, Kinen. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baiklah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita berikan yang terbaik kepada Dia, sambil kita memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita balai surgamu.
Baiklah adik-adik, kita masuk ke dalam doa persembahan. Kita doakan persembahan kita pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada saat ini di mana kami sudah menyelesaikan pelayanan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami, melewati hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan juga untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan untuk pelayanan kami, dalam pelayanan ke depan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah persembahan syukur kami ini. Terimalah Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita atau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai